Pernahkah kamu merasa bahwa luka masa lalu itu seperti beban yang terus kamu bawa? Entah berapa lama pun waktu sudah berlalu, luka itu bisa datang dari kehilangan, pengkhianatan, atau bahkan kegagalan yang memalukan. Kita sering mencoba melupakannya, atau menguburnya dalam-dalam, berharap suatu hari akan hilang begitu saja. Tapi kenyataannya, luka tidak pernah benar-benar hilang. Ia menunggu, entah untuk menghantam kita lagi, atau untuk kita hadapi dengan cara yang berbeda. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa apa yang menimpa kita bukanlah musuh yang menjadi musuh adalah cara kita memandangnya. Luka bisa menjadi batu sandungan, atau bisa menjadi guru. Semua tergantung arah pikiran kita. Luka mengajarkan kesabaran, melatih keteguhan, dan menyingkap siapa diri kita yang sesungguhnya. Jika saja kita mau belajar darinya, di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketenangan bukan datang dari dunia yang selalu baik, tapi dari hati yang mampu melihat kebaikan, bahkan dalam peristiwa yang paling menyakitkan. Hari ini, kita akan menapaki jalan. Itu mengubah luka menjadi guru terbaik. Kita seringkali mengira bahwa hidup yang baik adalah hidup yang bebas dari luka. Kita membayangkan bahwa ketenangan akan datang ketika semua berjalan sesuai harapan. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada kegagalan, tidak ada kehilangan. Namun, bila kita jujur, hidup tidak pernah menawarkan itu. Bahkan, semakin kita berusaha menghindari luka, semakin kita sadar bahwa rasa sakit adalah bagian yang tak bisa dihapus dari perjalanan ini. Bayangkan, seorang pelaut yang mengharapkan laut selalu tenang. Ia akan khusyuk, karena lautan selalu punya ombaknya sendiri. Begitu pula hidup ia punya badai yang datang tanpa permisi. Luka adalah ombak itu. Dan seperti pelaut yang bijak, kita tidak bisa mengendalikan ombak, tapi kita bisa belajar menyesuaikan layar dan arah perahu. Menerima luka bukan berarti kita menyukai rasa sakit. Tidak ada orang waras yang bangun pagi dan berkata, "Hari ini aku ingin disakiti." Menerima luka berarti kita berhenti melawan realitas yang sudah terjadi. Luka itu nyata. Ia sudah hadir. Ia adalah bagian dari peta hidup kita. Itu hanya membuat kita tersesat di antara seandainya dan andai saja. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ada dua dunia. Dunia di luar kita yang penuh hal-hal tak terkendali, dan dunia di dalam kita yang menjadi ranah kendali kita. Luka sering lahir dari dunia luar. Kata-kata orang, perbuatan orang, peristiwa yang datang tanpa kita minta. Tapi penderitaan yang berlarut-larut, seringkali kita ciptakan sendiri dengan menolak, mengutuk, dan mengulang-ulang luka itu dalam pikiran. Ketika kita tidak mau menerima luka, kita seperti orang yang menahan napas di tengah air, berharap bisa hidup tanpa menyentuh permukaan kenyataan. Semakin kita menolak, semakin kita tenggelam. Sebaliknya, menerima luka seperti membiarkan diri mengapung di atas air tidak tenggelam, tapi juga tidak memaksakan laut menjadi datar. Saya tahu, menerima luka itu sulit, karena seringkali luka datang membawa cerita yang tidak kita pilih. Orang yang kita percaya mengkhianati kita, kesempatan yang kita perjuangkan, hancur begitu saja. Orang yang kita cintai pergi untuk selamanya. Semua itu bukan sekadar kejadian, tapi juga guncangan batin. Dan di titik itulah, kita punya dua pilihan. Menganggapnya sebagai kutukan yang menghalangi langkah, atau mengakuinya sebagai bagian dari hidup yang membentuk kita. Bayangkan pohon tua yang tumbuh di tepi jurang. Akar-akarnya bengkok, batangnya penuh bekas retak karena badai. Tapi justru retakan dan bengkok itulah yang membuatnya kuat menahan angin. Luka dalam hidup kita bekerja dengan cara yang mirip. Ia meninggalkan bekas, tapi bekas itu bisa menjadi fondasi ketangguhan jika kita mau menerima dan memahaminya. Menerima luka juga berarti menerima diri kita apa adanya. Bukan versi sempurna yang tidak pernah jatuh, tapi versi nyata yang pernah terpuruk dan memilih bangkit. Karena setiap luka adalah tanda bahwa kita pernah hidup, pernah berjuang, pernah berharap. Luka adalah bukti bahwa hati kita pernah terbuka, meski akhirnya terluka. Namun, banyak orang mengira bahwa menerima luka sama saja dengan menyerah. Padahal, itu kebalikannya. Menyerah berarti berhenti mencoba hidup karena sakitnya terlalu berat. Menerima berarti kita mengakui sakitnya, tapi tetap memilih melangkah. Menerima adalah keberanian untuk berkata, "Ya, ini menyakitkan, tapi aku akan tetap berdiri." Kita menerima luka, kita mulai melihatnya sebagai bagian dari narasi besar hidup kita. Luka menjadi satu bab, bukan keseluruhan cerita. Dan dengan begitu, kita memberi diri kita kesempatan untuk menulis bab-bab berikutnya, tanpa selalu kembali ke halaman yang sama. Hidup akan terus menawarkan dua hal, kebahagiaan dan luka. Kita tidak
bisa memilih hanya yang pertama tanpa menerima yang kedua. Seperti siang yang tak lengkap tanpa malam, kebahagiaan pun tidak akan bermakna tanpa pernah mengenal sakit. Justru luka yang membuat kita bisa menghargai momen-momen damai. Di arah mindset, kita percaya pada satu prinsip. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan menerima luka adalah salah satu wujud mengarahkan pikiran itu. Sebab, ketenangan bukan berarti tidak ada ombak, melainkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ombak yang datang. Saat luka berikutnya hadir entah kecil atau besar, ingatlah bahwa itu bukan tanda bahwa hidupmu rusak. Itu tanda bahwa kamu sedang menjalani kehidupan yang nyata dengan segala warnanya. Terimalah, pelajari, dan biarkan ia menjadi bagian dari kekuatanmu. Karena pada akhirnya, luka yang kita terima dengan hati terbuka akan menjadi pondasi dari ketenangan yang tidak mudah diguncang. Salah satu sumber terbesar dari penderitaan manusia adalah keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Kita menghabiskan waktu, tenaga, bahkan kesehatan mental untuk mencoba membentuk dunia sesuai keinginan. Seolah segala sesuatu harus berjalan persis seperti rencana. Dan ketika realitas menolak tunduk pada kemauan kita marah, kecewa, atau merasa dunia tidak adil. Filsafat Stoik memberi kita sebuah kunci sederhana, namun mendalam. Bedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kedengarannya mudah, tapi dalam praktiknya, kita sering mengaburkan batas itu. Mari kita lihat contoh sederhana. Kita bisa mengendalikan sikap kita terhadap pekerjaan datang tepat waktu, memberi yang terbaik, menjaga integritas. Tapi kita tidak bisa mengendalikan apakah bos kita akan selalu menghargai kerja kita, atau apakah perusahaan akan tetap bertahan di tengah krisis. Kita bisa mengendalikan usaha kita untuk menjaga hubungan bersikap jujur, setia, penuh perhatian. Tapi kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Apakah mereka akan tetap tinggal atau memilih pergi? Masalahnya, kita sering membalikan logika ini. Kita mengabaikan hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan: pikiran, sikap, tindakan, dan justru terobsesi pada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Kita ingin semua orang suka pada kita. Kita ingin cuaca selalu mendukung rencana kita. Kita ingin masa depan berjalan mulus tanpa kejutan. Dan ketika kenyataan tidak memenuhi harapan itu, kita merasa kalah. Padahal, hidup akan selalu membawa kejutan. Takdir adalah bagian dari permainan yang kita masuki sejak lahir. Mau atau tidak, ada hal-hal yang sudah ditetapkan sebelum kita bahkan sempat memilih keluarga tempat kita lahir. Masa kecil yang kita alami, bahkan sebagian besar tantangan yang datang di sepanjang jalan. Tapi di tengah semua itu, selalu ada ruang kendali yang diberikan pada kita. Bagaimana kita merespons beda antara kendali dan takdir, seperti perbedaan antara bermain catur dan melempar dadu. Dalam catur, kita tidak bisa mengubah aturan permainan, tapi kita bisa memilih langkah. Dalam melempar dadu hasilnya akak, tapi kita masih bisa memilih bagaimana bereaksi terhadap angka yang keluar. Hidup menggabungkan keduanya, ada bagian yang strategis, ada bagian yang murni keberuntungan atau ketidaksengajaan. Bila kita tidak mampu membedakan keduanya, kita akan hidup seperti orang yang setiap hari berkelahi dengan angin. Kita akan kelelahan karena mencoba menghentikan hujan, atau frustrasi karena mencoba membujuk masa lalu untuk berubah. Tapi bila kita bisa membedakannya, kita akan menjadi seperti pelaut yang tahu kapan harus mengatur layar dan kapan harus menerima arah angin apa adanya. Membedakan kendali dan takdir bukan hanya soal ketenangan, tapi juga soal kebebasan. Karena ketika kita berhenti mengejar hal-hal yang tak bisa kita ubah, kita membebaskan energi untuk mengurus hal-hal yang benar-benar ada di tangan kita. Dan disitulah perubahan nyata terjadi. Bayangkan, kamu sedang berlari di tengah hujan. Kamu bisa marah pada hujan, mengutuk langit, berharap cuaca berubah seketika. Atau kamu bisa memilih untuk tetap berlari, basah, tapi dengan langkah yang mantap. Hujan tetap turun, tapi beban di hati berkurang. Itulah bedanya, menerima takdir sambil memegang kendali atas respon kita. Prinsip ini juga melatih kerendahan hati, karena kita sadar, sebesar apapun usaha kita, ada kekuatan di luar diri kita yang ikut menentukan jalan hidup. Ini bukan berarti kita pasif, justru sebaliknya. Karena kita tahu di mana letak kendali, kita menjadi lebih fokus dan lebih tegas dalam mengambil tindakan. Kita tidak membuang waktu pada hal-hal yang tidak bisa kita sentuh. Di arah mindset, kita memegang teguh bahwa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu bukan sekadar kalimat indah. Ini adalah panduan hidup. Mengarahkan pikiran,
berarti memilih fokus pada ranah kendali kita, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Menemukan ketenangan berarti berdamai dengan ranah takdir, menerima bahwa ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita berhenti memaksakan dunia untuk tunduk pada kita. Dan hidup menjadi jauh lebih kuat ketika kita memilih untuk menguasai diri sendiri di tengah dunia yang tidak selalu bisa diprediksi. Kendali dan takdir adalah dua sisi dari koin yang sama, saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Maka, saat badai datang, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Itulah ranah kendalimu. Dan sisanya, biarkan takdir menunaikan bagiannya. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati adalah mengetahui kapan harus menggenggam erat dan kapan harus melepaskan dengan tenang. Rasa sakit, kata yang sering kita hindari, tapi ironisnya, justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Hampir semua orang ingin bahagia, tapi jarang yang menyadari bahwa kebahagiaan dan rasa sakit itu seperti dua sisi mata uang, tak bisa kita miliki salah satunya tanpa menerima yang lain. Masalahnya bukan pada rasa sakit itu sendiri, tapi pada cara kita memandangnya. Sama seperti sebuah lukisan. Jika kita berdiri terlalu dekat, kita hanya melihat noda dan goresan acak. Tapi jika kita mengambil langkah mundur, kita mulai melihat gambaran besar. Rasa sakit bekerja seperti itu. Dari jarak dekat, ia tampak kacau, menyakitkan, tak masuk akal. Tapi dari sudut pandang yang lebih luas, kadang kita baru menyadari ada pola, ada pelajaran, ada sesuatu yang sedang dibentuk. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa peristiwa itu, netral, yang memberi warna adalah pikiran kita. Sebuah kegagalan, bagi sebagian orang, adalah akhir dari segalanya. Tapi bagi orang lain, itu adalah awal dari perjalanan baru. Kehilangan bisa dilihat sebagai hukuman yang kejam, atau sebagai pengingat bahwa waktu bersama adalah anugerah yang berharga. Semuanya kembali pada sudut pandang. Mengubah sudut pandang bukan berarti membohongi diri sendiri atau berpura-pura bahwa rasa sakit itu menyenangkan. Tidak. Mengubah sudut pandang berarti memilih untuk melihat lebih dari sekadar luka di permukaan, mencari arti yang bisa memberi kita kekuatan untuk melangkah. Ambil contoh seorang atlet yang cedera parah. Ia bisa memilih melihat cedera itu sebagai kehancuran karier dan identitasnya, atau ia bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan mempelajari hal lain, melatih kesabaran, bahkan menemukan jalan hidup baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Apakah itu mudah? Tidak. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin jika kita mau menggeser cara pandang kita. Masalahnya, banyak orang terjebak di lingkaran, mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu jarang memberi jawaban yang memuaskan, karena dunia tidak selalu punya alasan yang kita anggap adil. Filsafat mengajak kita mengganti pertanyaan itu menjadi bagaimana aku bisa merespons ini. Pertanyaan pertama membuat kita terperangkap dalam rasa sakit. Pertanyaan kedua memberi kita kekuatan untuk bergerak maju. Mengubah sudut pandang juga berarti berhenti melihat rasa sakit sebagai musuh. Rasa sakit seringkali adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita ubah. Bahwa kita sudah tumbuh melewati batas lama. Atau bahwa kita sedang diuji untuk menjadi lebih tangguh. Sama seperti rasa sakit fisik memberitahu kita bahwa tubuh kita terluka. Rasa sakit emosional memberitahu kita bahwa hati kita butuh perhatian dan perawatan. Ada pepatah yang mengatakan, bunga tidak tumbuh di tanah yang sempurna, tapi di tanah yang pernah retak. Rasa sakit adalah retakan itu membuka celah di mana cahaya dan pertumbuhan bisa masuk. Kita hanya perlu melihatnya bukan sebagai kehancuran, tapi sebagai ruang untuk sesuatu yang baru. Di arah mindset, kita percaya bahwa arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu bukan hanya tentang mengatur emosi di saat damai, tapi juga tentang melatih pikiran untuk tetap jernih di tengah badai. Saat kita mengubah sudut pandang terhadap rasa sakit, kita tidak hanya mengurangi penderitaan, tapi juga membuka pintu untuk kebijaksanaan. Kuncinya ada pada latihan batin. Setiap kali rasa sakit datang, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melihat ini dari jarak terlalu dekat? Apakah ada cara lain untuk memandang ini yang bisa membuatku lebih kuat? Kadang, hanya dengan menggeser pikiran setengah langkah, kita sudah menemukan perspektif yang memberi ketenangan. Mengubah sudut pandang tidak akan menghapus rasa sakit seketika, tapi ia akan mengubah hubungan kita dengan rasa sakit itu. Dari yang awalnya ingin kita hindari dan benci, menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari dan gunakan. Dan ketika hubungan itu berubah, hidup pun berubah. Karena pada akhirnya, rasa sakit hanyalah tamu. Ia datang, memberi pesan, lalu pergi.
Kita yang memutuskan apakah kita akan menutup pintu dengan marah atau membiarkannya masuk sebentar, mendengarkan, lalu melepasnya dengan tenang. Pengalaman pahit. Siapa yang menginginkannya? Hampir tidak ada. Jika kita diberi pilihan, kita pasti akan memilih jalan yang mulus, tanpa rintangan, tanpa air mata. Namun, kenyataannya, sebagian besar pelajaran berharga dalam hidup justru lahir dari momen-momen yang tidak kita inginkan. Kita cenderung menilai pengalaman pahit hanya dari rasa sakitnya. Kita mengingat betapa terlukanya hati, betapa baratnya hari-hari yang harus kita lalui, betapa kita ingin waktu memutar mundur. Tapi jika kita berani melihat lebih dalam, di balik rasa sakit itu ada nilai, ada sesuatu yang membentuk diri kita menjadi seperti sekarang. Nilai itu bisa berupa kebijaksanaan yang sebelumnya tidak kita miliki. Bisa berupa kekuatan mental yang tumbuh karena kita terpaksa menghadapinya. Bisa berupa empati yang muncul karena kita akhirnya mengerti apa rasanya berada di posisi yang sulit. Dan semua itu tidak akan pernah hadir jika hidup hanya memberi kita kenyamanan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengubah peristiwa, tapi kita bisa memutuskan bagaimana memanfaatkannya. Pengalaman pahit seperti biji yang keras pada awalnya terasa tak berguna, tapi jika kita tanam dan rawat, ia bisa tumbuh menjadi pohon yang memberi buah. Masalahnya, banyak orang membuang biji itu karena tidak sabar menunggu. Mereka hanya melihat bentuknya yang kecil dan keras, tidak melihat potensi yang terkandung di dalamnya. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus bersyukur atas semua rasa sakit seketika. Tidak. Proses menemukan nilai dari pengalaman pahit memerlukan waktu. Kadang kita perlu melewati fase marah, sedih, bahkan hancur terlebih dahulu. Tapi di titik tertentu, kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik setelah ini? Bayangkan seseorang yang pernah dikhianati oleh sahabat dekatnya. Luka itu dalam, dan mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Namun, jika ia mau melihat lebih jauh, ia bisa menemukan nilai berupa kemampuan membaca karakter orang, atau kesadaran akan pentingnya menjaga batas sehat dalam hubungan. Dari sana, ia tidak hanya sembuh, tapi juga tumbuh. Pengalaman pahit juga mengajarkan kita tentang prioritas hidup. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika mereka jatuh sakit. Banyak yang baru benar-benar menghargai keluarga ketika mereka hampir kehilangannya. Rasa pahit itu seperti alarm yang membangunkan kita dari tidur panjang di zona nyaman. Nilai lainnya adalah ketahanan. Setiap kali kita melewati badai, kita membangun bukti di dalam diri bahwa kita mampu bertahan. Bukti itu akan menjadi pegangan di masa depan. Ketika badai lain datang, kita akan berkata, aku pernah melewati yang lebih berat, dan aku baik-baik saja. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan jalan yang mulus. Namun, ada syarat untuk menemukan nilai dari pengalaman pahit. Kita harus berhenti mengulang rasa sakit di kepala kita tanpa tujuan. Jika kita terus memutar ulang adegan pahit hanya untuk menyesali atau menyalahkan, kita tidak akan pernah melihat pelajarannya. Kita harus mau memprosesnya, bukan hanya menghafalnya. Di arah mindset, kita percaya bahwa arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu juga berarti mengarahkan pikiran untuk mencari hikmah. Bahkan di tengah rasa pahit, bukan untuk menipu diri sendiri, tapi untuk memastikan bahwa rasa sakit itu tidak sia-sia. Hidup tidak memberi kita jaminan bebas dari kepahitan, tapi hidup memberi kita kebebasan untuk memilih. Membiarkannya menjadi beban, atau menjadikannya bahan bakar. Dan ketika kita memilih yang kedua, pengalaman pahit berubah menjadi modal-modal yang akan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih kuat, bijak dan berbelas kasih. Jadi, lain kali ketika hidup memberimu cangkir berisi rasa pahit, jangan buru-buru. Minumlah perlahan, resapi rasanya, dan tanyakan, apa yang sedang diajarkan hidup padaku lewat ini? Karena seringkali, di balik rasa pahit itu, tersimpan nilai yang akan menguatkan kita sepanjang perjalanan. Ketangguhan mental, kata yang sering kita dengar, tapi jarang kita pahami sepenuhnya. Banyak orang mengira, ketangguhan mental berarti tidak pernah merasa sakit, tidak pernah takut, atau tidak pernah goyah. Padahal, itu bukanlah ketangguhan itu, adalah ketidakpekaan. Ketangguhan mental yang sejati justru lahir ketika kita merasakan sakit, merasakan takut, merasakan goyah, tapi tetap memilih untuk berdiri dan melangkah. Seperti otot yang menjadi kuat karena berulang kali diberi beban. Pikiran kita pun menjadi tangguh karena berulang kali menghadapi tantangan. Kita tidak bisa membangun ketangguhan mental di ruang yang nyaman. Kenyamanan hanya menjaga kita tetap sama.
tantanganlah yang mengubah kita. Filsafat Stoik mengingatkan bahwa hidup akan selalu menghadirkan ujian dan kita tidak punya kendali penuh atas ujian itu. Namun, kita selalu punya kendali atas bagaimana kita menghadapinya. Dan ketangguhan mental dibangun bukan dari sekali dua kali keberhasilan, melainkan dari kebiasaan untuk tidak menyerah ketika keadaan terasa mustahil. Banyak orang berharap ketangguhan mental bisa datang secara instan seperti menelan pil atau membaca satu buku motivasi. Sayangnya, itu tidak terjadi. Ketangguhan adalah hasil dari latihan berulang kali. Latihan untuk tetap tenang saat rencana gagal. Latihan untuk berpikir jernih saat emosi memuncak. Latihan untuk menahan diri dari reaksi yang merusak, walau godaannya kuat. Bayangkan seorang prajurit yang berlatih di medan yang keras. Ia tidak menjadi tangguh hanya karena mendengar cerita tentang pertempuran. Ia menjadi tangguh karena setiap hari menghadapi ketidaknyamanan, hujan, panas, rasa lelah, rasa takut. Begitu pula kita. Ketangguhan mental tumbuh ketika kita tidak lari dari ketidaknyamanan, melainkan menghadapinya sedikit demi sedikit, sampai kita terbiasa. Masalahnya, banyak orang menghindari tantangan dengan alasan aku belum siap. Padahal, justru menghadapi tantanganlah yang membuat kita siap. Tidak ada momen yang sempurna untuk melatih ketangguhan mental. Momen itu adalah sekarang. Saat kita dihadapkan pada kesulitan yang tidak kita minta. Ketangguhan mental juga berkaitan dengan cara kita berbicara pada diri sendiri. Saat gagal, apakah kita berkata, aku memang tidak mampu, atau aku akan mencoba lagi dengan cara berbeda? Kata-kata yang kita pilih membentuk pikiran, dan pikiran membentuk tindakan. Pikiran yang terlatih untuk mencari solusi akan jauh lebih kuat dibanding pikiran yang terlatih untuk mencari alasan. Selain itu, ketangguhan mental menuntut kita untuk membedakan antara rasa sakit jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Banyak orang menyerah di tengah jalan karena terlalu fokus pada rasa sakit sesaat, padahal hasil yang diinginkan ada di ujung perjalanan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk melihat, melampaui momen ini, memikirkan manfaat jangka panjang dari tetap bertahan. Ada sebuah prinsip sederhana. Ketangguhan dibangun setiap kali kita memilih respon yang bijak di tengah tekanan. Mungkin itu berarti menahan amarah ketika kita diprovokasi. Mungkin itu berarti terus mencoba, walau hasil belum terlihat. Mungkin itu berarti tetap menjaga integritas, meski jalan pintas tampak menggiurkan. Di arah mindset, kita percaya bahwa arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu juga berarti mengarahkan pikiran untuk tidak panik di tengah kekacauan, dan tetap tenang di tengah ketidakpastian. Ketenangan itu tidak datang karena hidup mudah, tapi karena kita melatih pikiran untuk tetap stabil saat hidup sulit. Ketangguhan mental bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Kita tetap akan jatuh, kadang keras, kadang menyakitkan. Tapi setiap kali kita bangkit lagi, kita membangun bukti di dalam diri bahwa kita mampu. Dan bukti itu, sekali terkumpul, menjadi pondasi yang tidak mudah runtuh. Jadi, jika hari ini hidup memberimu beban yang terasa berat, jangan buru-buru mengutuknya. Lihatlah itu sebagai gym bagi pikiran dan hatimu. Setiap repetisi kesulitan yang kamu hadapi adalah set latihan yang memperkuatmu. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa setiap tantangan yang dulu ingin kamu hindari, ternyata adalah batu bata yang membangun ketangguhan mentalmu hari ini. Dendam, kepahitan, dua hal yang sering kita pelihara tanpa sadar, seperti api kecil yang kita simpan di genggaman. Berharap suatu hari akan kita gunakan untuk membalas. Tapi yang sering tidak kita sadari adalah, selama kita menggenggam api itu, tangan kita sendiri yang terbakar perlahan. Banyak orang mengira bahwa menyimpan dendam adalah bentuk kekuatan. Aku akan membuktikan padanya suatu hari nanti. Begitu, kata hati. Namun, dendam jarang membawa kekuatan yang sehat. Yang dibawanya justru beban, rasa gelisah, dan pikiran yang terus kembali pada masa lalu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa emosi negatif yang kita biarkan berlarut-larut akan mengikat kita pada orang atau peristiwa yang sebenarnya ingin kita lupakan. Saat kita menyimpan dendam, kita memberi orang yang telah menyakiti kita kekuasaan untuk terus memengaruhi hidup kita bahkan ketika mereka sudah tidak lagi hadir secara fisik. Kepahitan pun bekerja dengan cara yang sama. Ya, tumbuh dari rasa kecewa yang kita pelihara, dari keyakinan bahwa hidup tidak adil, dari penolakan untuk menerima bahwa hal-hal buruk bisa terjadi, bahkan pada orang baik. Kepahitan adalah racun yang kita minum dengan harapan orang lain yang akan sakit.
melepaskan dendam dan kepahitan. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain. Bukan berarti kita lupa atau menghapus luka begitu saja. Melepaskan berarti kita memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hati dan pikiran kita. Ini adalah tindakan kebebasan, bukan kelemahan. Bayangkan hidup kita seperti tas punggung. Setiap dendam, setiap rasa pahit adalah batu yang kita masukkan. Semakin lama kita membawanya, semakin berat langkah kita. Melepaskan berarti mengeluarkan bata-bata itu satu persatu. Sampai kita bisa berjalan lebih ringan. Tentu, prosesnya tidak mudah. Kadang kita merasa melepaskan berarti kita kalah. Padahal, justru dengan melepaskan, kita menang karena kita tidak lagi membiarkan hidup kita diatur oleh amarah yang tak berujung. Mungkin kamu pernah dikhianati, difitnah, atau diperlakukan dengan tidak adil. Semua itu menyakitkan, dan rasa sakit itu nyata. Tapi pertanyaannya, apakah kamu ingin membiarkan peristiwa itu meracuni sisa hidupmu? Atau kamu ingin mengambil kendali dan berkata, aku tidak akan membiarkan ini mendefinisikan siapa aku. Melepas dendam juga mengembalikan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Daripada menghabiskan pikiran untuk membayangkan pembalasan, kita bisa menggunakannya untuk membangun hidup yang lebih baik. Terkadang, pembalasan terbaik adalah membuktikan bahwa kita bisa bahagia dan sukses tanpa mereka yang pernah menjatuhkan kita. Kepahitan, jika dibiarkan, bisa mengubah cara kita memandang dunia. Kita menjadi sinis, curiga, dan sulit percaya pada kebaikan. Tapi jika kita melepaskannya, kita memberi ruang bagi hati untuk kembali terbuka. Dan hati yang terbuka adalah pintu bagi kedamaian. Di arah mindset, kita percaya bahwa arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu juga berarti mengarahkan pikiran untuk fokus pada masa kini dan masa depan, bukan terperangkap di masa lalu. Melepaskan dendam dan kepahitan adalah salah satu bentuk tertinggi dari mengarahkan pikiran. Karena itu, berarti kita memilih jalan yang memberi ketenangan, bukan jalan yang mempertahankan luka. Ingatlah, melepaskan tidak mengubah masa lalu, mengubah masa depan. Dan disitulah letak kebebasan kita yang sesungguhnya. Jadi, jika hari ini ada api dendam yang masih kamu genggam, tanyakan pada dirimu, apakah ini membuat hidupku lebih baik, atau justru membakarku perlahan? Yang kedua, mungkin sudah waktunya melepaskan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Luka, pada dasarnya, adalah pengingat. Pengingat bahwa kita pernah mengalami sesuatu yang begitu kuat, hingga meninggalkan bekas. Dan seperti semua pengingat, luka bisa kita gunakan dengan dua cara. Sebagai alasan untuk berhenti, atau sebagai alasan untuk bergerak lebih jauh. Banyak orang membiarkan luka menjadi rantai yang mengikat mereka di tempat yang sama. Mereka menggulang-guling ceritanya di kepala, hingga rasa sakit itu menjadi alasan untuk tidak mencoba lagi. Aku pernah gagal, jadi aku tidak akan mencoba lagi. Aku pernah dikhianati, jadi aku tidak akan membuka hati lagi. Ini cara pandang yang membuat luka menjadi penjara. Tapi ada juga orang yang memilih cara berbeda. Mereka menjadikan luka sebagai bahan bakar. Setiap rasa sakit, setiap rasa kecewa, setiap kegagalan, semuanya diubah menjadi dorongan untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit. Luka yang sama, tapi hasilnya berbeda. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang menimpa kita, tapi kita sepenuhnya mengendalikan bagaimana kita menafsirkannya. Luka yang mematahkan sebagian orang justru membentuk sebagian yang lain. Bedanya terletak pada keputusan. Akan kita gunakan untuk menyerah atau untuk melangkah. Menggunakan luka sebagai motivasi berarti kita berhenti melihatnya sebagai titik akhir dan mulai melihatnya sebagai titik awal. Setiap kali rasa sakit itu muncul, kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi apa yang bisa aku lakukan untuk memastikan ini tidak sia-sia? Bayangkan, seseorang yang pernah gagal membangun usahanya. Ia kehilangan modal, waktu, bahkan kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Ia bisa saja menyerah dan berkata, aku memang tidak cocok jadi pengusaha. Tapi ia juga bisa berkata, aku sudah membayar mahal dengan rasa sakit ini. Aku akan memastikan harganya. Tidak sia-sia dengan belajar dan mencoba lagi. Itulah kekuatan mengubah luka menjadi motivasi mengambil pelajaran. Lalu menggunakan energi itu untuk melangkah lebih kuat. Namun, kita harus hati-hati. Menggunakan luka sebagai motivasi bukan berarti membalas dendam dengan cara yang destruktif. Bukan berarti membuktikan diri hanya untuk memuaskan ego atau membungkam orang lain. Motivasi yang lahir dari luka akan bertahan lama jika tujuannya membangun, bukan menghancurkan. Kadang,
Luka membuat kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu. Tapi yang lebih penting, luka seharusnya membuat kita menunjukkan kepada diri sendiri bahwa kita mampu. Pembuktian kepada orang lain mungkin memberi kepuasan sementara, tapi pembuktian kepada diri sendiri memberi kekuatan yang menetap. Ada sebuah kekuatan unik ketika kita mengingat bahwa kita pernah jatuh, namun kini kita rasa sakit itu menjadi pengingat bahwa kita mampu bertahan. Dan setiap kali kita menghadapi tantangan baru, kita bisa berkata, aku pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Aku bisa melewati ini juga. Di arah mindset, kita percaya bahwa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu juga berarti mengarahkan luka untuk menggerakkan kita ke arah yang benar. Luka adalah energi mentah. Terserah pada kita untuk mengubahnya menjadi api yang menghangatkan dan menerangi jalan, atau api yang membakar dan menghanguskan segalanya. Hidup tidak akan berhenti memberi kita luka, tapi kita punya pilihan, membiarkan luka itu menahan kita, atau membiarkannya mendorong kita. Dan ketika kita memilih yang kedua, luka berhenti menjadi beban dan mulai menjadi kekuatan. Jadi, lain kali ketika rasa sakit itu muncul, jangan hanya menutup mata dan berharap ia hilang. Bukalah mata, tatap rasa sakit itu, dan katakan, baiklah, kalau kau sudah datang, aku akan memanfaatkanmu untuk bergerak lebih jauh. Karena di tangan yang tepat, bahkan luka yang paling dalam pun bisa menjadi pendorong terkuat untuk mencapai hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil. Empati, kata yang terdengar lembut, tapi memiliki kekuatan yang besar. Banyak orang mengira empati adalah bakat sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Padahal, empati adalah keterampilan. Dan seperti semua keterampilan, ia bisa dilatih. Dan seringkali, pelatih terbaiknya adalah luka. Ketika kita belum pernah merasakan kehilangan, sulit bagi kita untuk benar-benar memahami betapa beratnya orang yang sedang berduka. Ketika kita belum pernah dikhianati, kita cenderung meremehkan rasa sakit orang yang hatinya dihancurkan. Tapi setelah kita sendiri melewati badai itu, tiba-tiba hati kita lebih terbuka. Kita mulai mengerti bahasa yang sebelumnya asing. Luka membuat kita peka. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa semua manusia terhubung oleh pengalaman yang sama. Kita semua akan merasakan suka dan duka, lahir dan mati, kehilangan dan pertemuan. Luka yang kita alami bukanlah sesuatu yang unik hanya milik kita, tapi bagian dari pengalaman manusia yang universal. Kesadaran ini melahirkan rasa kemanusiaan, kesadaran bahwa kita semua berada di perahu yang sama. Melatih empati berarti membiarkan luka kita menjadi jembatan, bukan tembok. Tembok memisahkan kita dari orang lain. Jembatan menghubungkan kita. Ketika kita memilih untuk menutup hati karena takut terluka lagi, kita membangun tembok. Tapi ketika kita memilih untuk membuka hati, meski pernah sakit, kita membangun jembatan dan dari sanalah empati tumbuh. Empati bukan hanya soal merasa kasihan pada orang lain. Empati adalah kemampuan untuk benar-benar mencoba memahami sudut pandang mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, tanpa menghakimi. Dan ketika kita bisa melakukan itu, kita tidak hanya menjadi teman atau pasangan yang lebih baik, tapi juga manusia yang lebih utuh. Luka juga mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, karena kita tahu, satu kata bisa menjadi obat, tapi satu kata juga bisa menjadi pisau. Kita pernah merasakan pedihnya kata-kata yang salah, sehingga kita berusaha agar kata-kata kita menjadi sumber penguatan, bukan sumber luka baru. Namun, melatih empati tidak selalu berarti kita harus setuju atau menyetujui semua yang orang lain lakukan. Empati berarti kita mengerti mengapa mereka melakukan atau merasakan sesuatu, bahkan jika kita tidak mendukung pilihannya. Ini adalah keseimbangan antara memahami dan tetap memegang prinsip. Di arah mindset, kita percaya bahwa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu juga berarti mengarahkan hati kita untuk memahami orang lain. Karena memahami seringkali membawa ketenangan lebih cepat daripada menghakimi. Ketika kita berhenti berasumsi dan mulai benar-benar mendengar, kita menemukan bahwa banyak konflik bisa dihindari dan banyak hubungan bisa dipulihkan. Empati dan kemanusiaan membuat kita lebih terhubung, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri. Karena saat kita berusaha memahami orang lain, kita seringkali menemukan cermin yang menunjukkan bagian-bagian dari diri kita yang sebelumnya tersembunyi. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan semua luka orang lain, tapi dengan empati, kita bisa memastikan kita tidak menambah lukanya. Dan kadang, hanya dengan menjadi orang yang mau mendengar tanpa menghakimi, kita sudah membantu mereka memikul beban yang terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Jadi, jika luka pernah datang dalam hidupmu,
Jangan hanya melihatnya sebagai beban yang harus disembuhkan. Lihatlah juga sebagai kesempatan untuk melatih hatimu untuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih peka, dan lebih terhubung dengan sesama. Karena pada akhirnya, kemampuan kita untuk memahami rasa sakit orang lain adalah salah satu hal yang membuat kita benar-benar manusia. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian ketika kita berbicara tentang penyembuhan luka. Proses itu bukan hanya soal melupakan, tapi juga memahami. Dan salah satu cara terbaik untuk memahami adalah dengan menulis atau merenungkannya. Banyak orang menghindari merenungkan luka karena takut rasa sakit itu kembali. Mereka berkata, "Untuk apa mengingatnya? Bukankah lebih baik aku melupakannya saja?" Tapi, melupakan dan sembuh itu berbeda. Melupakan adalah menaruh sesuatu di bawah karpet. Sembuh adalah membersihkan karpet itu sampai bersih. Meski butuh tenaga dan waktu, menulis dan merenungkan membantu kita membersihkan karpet itu. Saat kita menuangkan pikiran dan perasaan ke dalam kata-kata, kita memaksa diri untuk menghadapinya dengan jujur. Kita memberi bentuk pada sesuatu yang sebelumnya hanya berupa kabut emosional. Kata-kata adalah cara kita memberi definisi pada apa yang terjadi, dan ketika sesuatu sudah punya definisi, ia menjadi lebih mudah dipahami dan dihadapi. Bonyak Filsef Stoik yang menjadikan menulis sebagai kebiasaan harian. Marcus Aurelius, misalnya, menulis catatan pribadinya yang kini dikenal sebagai meditation. Ia menulis bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri sebagai pengingat, sebagai penguat, dan sebagai sarana merenung. Dengan menulis, ia mengurai pikirannya yang kusut, menata emosinya, dan meneguhkan prinsip hidupnya. Merenungkan, perjalanan luka juga membantu kita melihat perkembangan diri. Saat kita kembali membaca tulisan lama, kita mungkin akan berkata, "Dulu aku begitu rapuh, sekarang aku lebih kuat." Atau, "Dulu aku melihat peristiwa itu sebagai kutukan, sekarang aku melihatnya sebagai pelajaran." Refleksi seperti ini membangun rasa syukur, bahkan terhadap masa-masa yang sulit. Menulis tidak harus indah atau rapi, tidak harus mematuhi aturan tata bahasa, tidak harus dibaca orang lain. Yang penting, tulis dengan jujur. Tulis apa adanya tentang amarah, kecewa, ketakutan, harapan, bahkan mimpi yang terkubur. Biarkan kertas atau layar menjadi tempat di mana kita bisa jujur tanpa sensor, tanpa takut dihakimi. Merenung pun tidak selalu harus lewat tulisan. Bisa melalui doa, meditasi, atau sekadar duduk diam di tempat yang tenang, sambil membiarkan pikiran kita berjalan mundur ke masa itu. Tapi ingat, tujuan merenung bukan untuk meratapi, melainkan untuk memahami. Kita ingin melihat luka itu dengan mata yang lebih dewasa, bukan dengan mata yang sama seperti saat kita mengalaminya. Di arah mindset, kita percaya bahwa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu juga berarti mengarahkan pikiran untuk memahami sejarah pribadi kita. Luka adalah bagian dari sejarah itu, dan jika kita tidak pernah meninjaunya, kita akan sulit melihat pola, pelajaran, dan pertumbuhan yang sudah kita jalani. Menulis dan merenungkan juga memberi kita jarak dari peristiwa. Saat kita menuangkannya ke kertas, peristiwa itu tidak lagi hanya hidup di dalam kepala kita. Ia menjadi sesuatu di luar diri kita, sesuatu yang bisa kita lihat, pelajari, dan akhirnya lepaskan. Jarak ini memberi kita ruang untuk bernapas. Terkadang, dalam proses menulis, kita menemukan bahwa rasa sakit itu tidak hanya tentang kejadian itu sendiri, tapi juga tentang makna yang kita berikan padanya. Dan ketika makna itu berubah, intensitas lukanya pun bisa berkurang. Menulis dan merenung bukan sekadar aktivitas, tapi latihan mental dan emosional. Ia membantu kita menata, memahami, dan pada akhirnya memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun memaafkan diri sendiri. Jadi, jika hari ini kamu masih membawa luka yang belum sembuh, cobalah duduk sejenak. Ambil pena atau buka layar kosong di ponsel atau laptopmu. Tulis. Tulis semua yang ingin keluar dari kepalamu. Lalu, setelah selesai, baca kembali bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Karena seringkali, di balik tulisan yang jujur, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Tidak ada satupun dari kita yang bisa memilih untuk hidup tanpa luka. Kehidupan, dengan segala dinamikanya, akan selalu memberikan kita rasa kehilangan, kekecewaan, atau pengkhianatan. Pertanyaannya bukanlah apakah kita akan terluka, tapi apa yang akan kita lakukan setelah itu. Banyak orang mencoba melupakan luka seolah-olah ia tidak pernah ada. Mereka menutup rapat pintu masa lalu, berharap rasa sakit itu tidak akan kembali. Tapi seperti bayangan yang selalu mengikuti tubuh, luka
tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu di sudut gelap, siap muncul ketika kita lengah. Lalu, bagaimana jika alih-alih menolaknya, kita justru menjadikannya penuntun? Menjadikan luka sebagai penuntun hidup bukan berarti kita membiarkan masa lalu mengendalikan kita. Justru sebaliknya, kita memegang kendali penuh atas bagaimana luka itu memengaruhi langkah kita ke depan. Luka adalah peta. Di dalamnya ada rambu-rambu, tanda bahaya, dan penunjuk arah. Jika kita mau membacanya, kita akan tahu jalan mana yang sebaiknya dihindari dan jalan mana yang pantas dijelajahi. Bayangkan, seorang pelaut yang pernah terjebak badai di tengah lautan. Pengalaman pahit itu akan membuatnya lebih peka membaca perubahan angin, lebih waspada terhadap awan gelap, dan lebih bijak menentukan kapan berlayar. Luka di masa lalu membentuk kewaspadaan dan kebijaksanaan yang menyelamatkan hidupnya di masa depan. Begitu pula kita. Luka mengajarkan kita tanda-tanda awal dari bahaya, dan jika kita mendengarkannya, kita bisa menghindari terjerumus ke lubang. Yang sama, filsafat Stoik mengajarkan bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bahan mentah untuk kebajikan. Luka memberi kita bahan untuk menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Tapi semua itu hanya terjadi jika kita memilih untuk belajar darinya, bukan lari darinya. Menjadikan luka sebagai penuntun berarti kita mengizinkan masa lalu menjadi guru, bukan algojo. Kita mengingatnya bukan untuk terus merasa sakit, tapi untuk mengingat pelajaran yang dibawanya. Luka yang tidak diolah akan membusuk menjadi trauma yang membatasi. Tapi luka yang diolah bisa menjadi kompas yang membimbing kita melewati tantangan hidup. Tentu, proses ini tidak mudah. Kadang kita ingin menghapus masa lalu karena merasa malu, marah, atau kecewa. Tapi menghapus masa lalu juga berarti menghapus pelajaran yang dikandungnya. Sama seperti seorang penulis yang menghapus seluruh bab hanya karena tidak suka dengan satu adegan. Kita akan kehilangan konteks cerita hidup kita sendiri di arah mindset. Kita percaya bahwa arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu juga berarti mengarahkan pikiran untuk menjadikan luka sebagai navigasi. Luka adalah tanda bahwa kita pernah bertemu dengan batas kemampuan kita dan setiap kali kita melewati batas itu, kita tumbuh. Ada orang yang membiarkan luka menutup hatinya, dan ada orang yang membiarkan luka membukakan matanya. Pilihan ini yang membedakan siapa yang terus terjebak di masa lalu dan siapa yang bergerak maju dengan bijak. Ketika kita menjadikan luka sebagai penuntun, kita tidak lagi takut mengingatnya. Kita bisa membicarakannya tanpa terbawa emosi yang sama seperti dulu. Kita bisa menceritakannya kepada orang lain sebagai peringatan atau inspirasi, bukan sebagai ratapan. Dan di saat itu, kita tahu bahwa luka itu sudah berubah bentuk dari beban menjadi bekal. Hidup akan selalu memberi kita tantangan baru, dan kadang luka lama akan berbisik. Aku pernah melihat ini sebelumnya. Dengarkan bisikan itu, karena seringkali ia adalah suara kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Dan jika kita berani menjadikannya penuntun, kita akan melangkah dengan keyakinan yang lebih besar. Meski jalan di depan belum jelas, luka adalah bagian dari peta hidup kita. Tidak ada peta yang sempurna tanpa tanda-tanda yang menunjukkan rintangan yang pernah kita lewati. Maka, jangan membuang peta itu. Simpan, pelajari, dan gunakan. Karena di setiap garis dan tanda yang tampak seperti goresan, sebenarnya tersimpan petunjuk untuk perjalanan berikutnya. Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia yang utuh. Ia mungkin tidak kita minta, tapi ia datang membawa pelajaran yang tidak akan kita dapat dari buku atau kata-kata orang lain. Luka menguji kita, membentuk kita, dan jika kita mau, membimbing kita menuju versi diri yang lebih bijak dan kuat. Ingatlah, hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Luka bukan musuh, melainkan guru yang mengajarkan kita cara bertahan karena memahami dan cara mencintai dengan lebih dalam. Dan disinilah arah mindset ingin berjalan. Bersama kamu mengarahkan pikiran agar tidak terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi menemukan ketenangan dalam memahami maknanya. Karena kami percaya, arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu bukan sekadar slogan, tapi jalan hidup yang bisa membawa kita keluar dari labirin rasa sakit menuju ruang yang penuh cahaya. Jika pembahasan ini memberi kamu sudut pandang baru, jangan lupa untuk terus mengikuti arah mindset. Di sini, kita akan terus berbicara tentang bagaimana mengubah tantangan hidup menjadi kekuatan batin, dan bagaimana menemukan ketenangan di tengah dunia yang bising. Karena perjalanan memahami diri adalah
Perjalanan yang tidak pernah selesai dan setiap langkahnya lebih bermakna jika kita tempuh bersama.